Ya, memang tak bisa kita pungkiri bahwa hidup di dunia modern ini rasanya gampang-gampang susah untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Bukan sebuah kebahagiaan yang sering kita temui, tapi kita malah sering bertemu dengan kesulitan-kesulitan. Pasti ada aja masalah yang datang, entah itu masalah sama temen, keluarga, kerjaan, keuangan, dan masih banyak lagi. Dan ini yang menyebabkan hidup kita menjadi kurang bahagia, menjadikan kita stres, suka overthinking. Tapi kok ada ya orang yang tidak punya kaki, tak punya tangan, tapi bisa hidup bahagia. Rasa-rasanya seperti gak ada beban gitu, gak punya masalah, hidup enjoy-enjoy aja. Kok bisa ya kayak gitu? Yuk kita cari tahu. Hai, gua Khairuddin. Di channel ini gua akan membahas seputar pengembangan diri, produktivitas, dan ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah formal. Gua akan mengawali video ini dengan sebuah kisah hidup Nick Vujicic, seorang motivator internasional yang tak punya kaki dan tangan. Kemudian gua akan membahas 3 cara hidup bahagia ala Nick Vujicic. Pantangin terus videonya supaya kalian dapat insight-nya. Nick Vujicic lahir di Melbourne, Australia pada 4 Desember 1982. Biasanya, para orang tua merasa sangat senang ketika si buah hatinya lahir ke dunia. Tapi, tidak dengan orang tua Nick. Hari kelahirannya malah menjadi hari duka bagi kedua orang tuanya. Karena bayi yang keluar dari rahim ibunya sangatlah berbeda dengan bayi pada umumnya. Bayi tersebut tidak mempunyai kaki dan tangan, hanya mempunyai kaki mungil di bagian kiri. Hal ini yang membuat kedua orang tua Nick shock. Awal mulanya, orang tua Nick tidak bisa menerima takdir yang diberikan Tuhan. Orang tuanya menganggap Nick tidak punya harapan hidup dan masa depan. Tapi, perlahan seiring Nick bertumbuh dewasa, orang tuanya bisa menerimanya. Karena orang tua Nick paham Tuhan menciptakan Nick bukan tanpa tujuan. Pasti ada pelajaran besar di balik semua ini. Setelah Nick beranjak dewasa, Nick mulai merasakan kehidupan ini tidak adil. Nick menyalahkan Tuhan dan merasa Tuhan sedang bercanda karena menciptakan sebuah produk gagal. Setiap mau tidur, Nick berdoa supaya diberi kaki dan tangan dan berharap ketika bangun nanti Nick mempunyai kaki dan tangan. Tapi kenyataannya, doanya tidak pernah dikabulkan. Walaupun Nick mempunyai keterbatasan, tapi Nick tetap sekolah di sekolah formal pada umumnya. Banyak masalah yang dihadapi ketika di sekolah. Nick sering dihina, dikucilkan, bahkan sampai diajak sebagai alien. Hal ini yang membuat Nick depresi, overthinking, malu, dan merasa kesepian. Karena terus mengalami penderitaan, Nick tidak bisa mengontrol pikiran negatif yang ada di kepalanya. Akhirnya Nick memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi Tuhan berkata lain. Nick beberapa kali berencana bunuh diri, dan semuanya gagal. Nick sadar, bunuh diri bukanlah sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Akhirnya Nick tahu apa arti hidup ini dan bisa melewati rentetan masalah yang ada dengan kebahagiaan. Cara hidup bahagia ala Nick Vujicic. Menerima takdir yang diberikan Tuhan. Nick menemukan kebahagiaan ketika ia sadar bahwa ia adalah manusia yang tidak sempurna. Dan bukan berarti dengan keterbatasannya ia tidak bisa berkembang menjadi lebih baik. Nick yakin kebahagiaan akan muncul ketika menerima pemberian Tuhan, mengembangkan dan membagikannya. Nick menerima semua kekurangan dan keterbatasan yang ia punya. Menerima berarti mengakui bahwa itu yang sedang terjadi dan kita harus mengikutinya, bukan menentangnya. Kita tidak bisa memilih mau lahir seperti apa, di mana, dalam kondisi apa. Tapi kita harus yakin
apapun pemberian Tuhan itu pasti yang terbaik. Dan rencana Tuhan pasti akan indah. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Walaupun Nick mempunyai keterbatasan fisik, tapi Nick telah berhasil menyelesaikan gelar sarjananya di bidang akuntansi. Tak hanya itu, Nick juga berhasil menjadi motivator internasional yang telah berkeliling ke 47 negara. Kerennya, Nick juga bisa bermain golf, musik, skateboard, memancing, menyelam, berenang, bahkan Nick juga bisa berselancar layaknya manusia biasa. Ya, sudah sepantasnya kita lebih bersyukur. Melihat Nick yang tak punya tangan dan kaki pun bisa hidup bahagia. Masa iya kita yang lahir sebagai manusia normal gak bahagia? Masalah kita mungkin juga gak lebih besar daripada Nick. Kenapa kita harus putus asa ketika belum menemukan solusinya? Jangan terlalu egois. Jangan merasa paling sengsara. Di luar sana masih banyak orang yang masalahnya lebih besar dari kita. Jangan berlebihan. Tenang, kamu tak sendirian. Mengubah cara berpikir. Nick setiap hari mendapatkan ejekan dari teman sekolahnya. Nick juga dijauhi teman-temannya. Orang-orang juga beranggapan bahwa Nick tidak punya masa depan dan harapan hidup. Hal ini yang menyebabkan Nick depresi dan selalu berpikiran negatif terhadap dirinya. Merasa dirinya terhina dan tertindas. Pikiran negatif yang tidak bisa dikontrol itu menyebabkan Nick mau bunuh diri. Tapi setelah Nick merubah cara berpikirnya, merubah cara pandangnya terhadap kehidupan ini, ia tidak lagi merasa menjadi produk gagal dari Tuhan. Ia meyakini rencana Tuhan yang terbaik. Ia percaya diri dan selalu berpikiran positif. Nick mendapati sebuah rasa yang tidak pernah ia rasakan, yaitu sebuah kebahagiaan. Ada hal-hal yang kita bisa kendalikan, dan juga ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan mulut, tindakan orang, ataupun takdir yang menimpa kita. Tapi, kita bisa mengendalikan respon kita. Kita memiliki pilihan, mau berkubang dalam kesedihan, kekecewaan, penderitaan, atau memilih untuk terus melangkah maju menyebut sebuah kebahagiaan. Kita bisa mengubah hidup kita dengan mengubah sikap kita. Tidak harus punya kaki dan tangan untuk bahagia. Dulu Nick berpikir jika tubuhnya normal, maka dia akan lebih mudah menjalani hidup dan hidup dengan bahagia. Tapi ia sadar bahwa tidak harus menunggu punya kaki dan tangan untuk bahagia. Dan ternyata yang jadi masalah itu bukan pada tubuhnya, melainkan pada batasan-batasan yang ada di pikirannya dan pandangan yang sempit mengenai sebuah kebahagiaan. Kita tidak harus punya mobil dulu untuk bahagia. Kita tidak harus punya rumah mewah dulu untuk bahagia. Ya, memang punya mobil dan rumah mewah itu membuat kita bahagia. Tapi, bahagia itu tidak harus dengan itu. Bahagia itu sebenarnya sederhana. Kadang, diri kita yang membuat bahagia itu terasa sulit. Kita mematok kalau punya uang puluhan juta baru bahagia. Padahal hanya sekedar bisa nongkrong sama teman itu sudah bisa membuat kita bahagia. Jikalau kebahagiaan kita patok dengan standar-standar uang puluhan juta, maka yang ada itu akan menimbulkan masalah baru. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara mendapatkan hal tersebut, bukannya malah tambah bahagia, kita malah tambah overthinking, kita malah tambah stres, mungkin depresi. Hidup ini hanyalah seperti berpindah dari satu kesulitan ke kesulitan yang lain. Kesulitan-kesulitan itu seperti ujian kenaikan kelas. Kebahagiaan akan hadir ketika kita mampu menghadapi kesulitan tersebut. Dan tidak ada kebahagiaan yang abadi di dunia ini. Itulah 3 cara hidup bahagia ala Nick Vujicic. Semoga bisa menjadi inspirasi
dan membuat hidup kita menjadi lebih baik dan tentunya lebih bahagia. Thanks udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video seputar pengembangan diri dan produktivitas. Dan jangan lupa like and comment. Bye-bye.